Kali ini kita akan membahas tentang pendampingan perhutanan sosial. Inti dari program ini sebenarnya sederhana, yaitu bagaimana kita dapat mempercepat akses hukum atau legalitas bagi masyarakat sekitar hutan, agar mereka bisa mengelola hutan secara sah. Tujuannya ada dua, yang pertama hutannya tetap lestari, dan yang kedua adalah masyarakatnya sejahtera. Nah, di sini ada konsep dasarnya, di mana kita menggunakan pendekatan seperti fasilitas partisipatif. Artinya, masyarakat bukan lagi sekedar penonton, melainkan pelaku utama dalam menjaga sekaligus memanfaatkan hutan. Ada tiga pilar utama yang di sini mencakup seperti kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Peran strategis pendamping. Nah, disinilah peran penting seorang pendamping. Pendamping itu bukan bos, melainkan jabatan. Ada tiga peran utama mereka. Yang pertama, fasilitator akses kelola, membantu masyarakat mengurangi izin legalitas perhutanan sosial ke pemerintah, melalui dari sebelum izin keluar, atau yang disebut dengan pra-prasetujuan sampai setelah izinnya terbit atau setelah pasca persetujuan. Yang kedua, penguat tata kelola lembaga, di mana membantu membentuk kelompok perhutanan sosial atau yang disebut KPS dan kelompok usaha yang disebut kelompok usaha perhutanan sosial agar kelompok tani ini bisa berdiri mandiri, adil, dan transparan. Yang ketiga ada penghubungan pasar dan modal, menjadi makelar kebaikan yang menghubungkan produk hutan masyarakat, baik itu kayu, non-kayu, ataupun jasa lingkungan maupun wisata, ke pasar modern, teknologi, dan penyedia modal. Selanjutnya, instrumen keberhasilan program. Bagaimana kita tahu kalau program pendampingan ini sukses? Kuncinya ada tiga. Yang pertama ada kelembagaan mandiri. Kelompok taninya punya aturan yang jelas, sesuai dengan ADART. Pengurusnya dipilih demokratis, dan keuangannya transparan. Yang kedua, kemantapan kawasan. Masyarakat punya rencana kerja yang jelas, jangka panjang dan tahunan. Mereka tahu area mana yang dikelola tanpa harus merusak atau menebang hutan secara ilegal. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi. Ada duit, ada penghasilan nyata yang masuk ke kantong masyarakat melalui produk lokal, seperti kayu, madu, buah, dan ekowisata. Selanjutnya, tantangan real di lapangan. Tentu saja di lapangan tidak mudah membalikan telapak tangan. Pendampingan akan menghadapi 4 tantangan nyata. Di antaranya, pertama, kapasitas SDM yang rendah. Banyak warga desa yang belum paham administrasi, gaptek, teknologi, atau belum tahu cara berbisnis. Yang kedua, konflik lahan. Seringkali masih sering terjadi tumpang tindih batas lahan hutan dengan kepentingan lain yang menyelesaikan butuh waktu yang lama. Yang ketiga, akses modal dan pasar yang sulit. Petani seringkali kesulitan mendapat pinjaman bank formal atau menembus industri skala besar. Yang keempat, keberlanjutan pendampingan. Lokasi hutannya sangat terpencil di pelosok, sedangkan jumlah tenaga pendampingnya kita sangatlah terbatas. Nah, jadi kesimpulan dan penutup pada pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, keberhasilan perhutanan sosial itu bukan cuma soal seberapa luas sertifikat atau izin lahan yang dibagikan, tetapi seberapa besar manfaat ekonomi dan sosial yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat desa. Dengan catatan, ekosistem hutannya harus tetap terjaga. Kunci dari semua ini hanya satu, pendampingan yang konsisten dan kolaboratif demi mewujudkan tiga target utama kita: ekologi terjaga, ekonomi tumbuh, dan sosial yang harmonis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.